Nah, yang saya sesalkan gini Pak, karena saya mengerti juga karena Bapak tidak mempelajari Islamologi, Betul. bahwa ternyata pelaku pertama yang bergelar Nabi itu melakukan hubungan seperti itu Pak. Bapak boleh catat dalam Sunan Abu Daud 4547, Nabi sebelah itu melakukan itu, orang pertama kali yang menjadi Nabi yang melakukan itu. Adu domba, penipu dalam nama agama. Wow, God, thank you. These two guys fell in love with one another. Agak diragukan juga mereka kan, jangan mereka LGBT kan. And asking a little old country redneck preacher like me to come and celebrate this wonderful moment. Oke, Pak Pendeta Melatok, ini saudara kami dari Mesir. Ya, Mesir, ya. Beliau ini salah satu Islamologi yang paling ditakuti, Kadal Gurun. Kita panggil Kadal Gurun. Lawan-lawan kayak Nandar, Zuma, itu mereka paling perhitungan dengan ini. Ini salah satunya orang-orang hebat yang Sibuk mencari hiburan kan, ya contohnya orang nonton video inilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Kembali lagi akan kita angkat video PB2 alias Pak Bom Bom yang sedang mengundang Pendeta Mel Atok di komal TikToknya. Mengapa saya angkat kembali? Ya karena memang seru untuk dibahas. Di sini Pendeta Mel Atok diserang abis-abisan atau istilahnya dikritisi oleh yang ngakunya adalah Islamologi handal yang ditakuti oleh Bang Nandar dan Bang Zuma. Itu sih kata Bom Bom Dut. Jadi ya perlu saya ragukan kalau yang ngomong si Bom Bom Dut. Di sini serunya sahabat, ternyata Pendeta Mel Atok justru tanggapannya lebih kritis daripada yang mengkritisi. Baiklah sahabat, nggak berlama-lama saya jelaskan, langsung saja kita simak video berikut. Ya, shalom Pak Bom. Shalom Pak. silakan. shalom. Oke, Pak Pendeta Melatok, ini saudara kami dari Mesir. Ya, Mesir, ya. Beliau ini salah satu Islamologi yang paling ditakuti, Kadal Gurun. Kita panggil Kadal Gurun. Lawan-lawan kayak Nandar, Zuma, itu mereka paling perhitungan dengan ini. Ini salah satunya orang-orang hebat yang Hebat ya, bisa bikin Bang Nandar dan Bang Zuma ketakutan. Sampai-sampai bisa bikin jemaatnya bom-bom curhat. Nah, ketika saya rekam videonya, kok ya kebetulan kata si bom-bom kalau si pakar Islamologinya itu bisa bikin Bang Zuma ketakutan. Tapi itu semua Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? ya nongseng lah kata Bang Bokir. Justru malah Bang Zuma lah yang bikin Oten ketar-ketir ketika berdebat dengan beliau. Buktinya apa mereka jadi ketar-ketir dan ketakutan? Ya buktinya di layar Anda saat ini sahabat. Curhat boleh ya. 3 orang sepupuku masuk Islam gara-gara sering nonton debat si Zuma vs Kristen. Benci kali aku sama si Zuma ini. Dengan emot ikon mewek sambil nangis darah. Astagfirullahaladzim. Bukan nangis darah ya sahabat, tetapi menangis di akhir musim. Kok bisa gini? Ini adalah bentuk rasa kekhawatiran dan ketakutan para Oten ketika sedang melihat dan mendengar cara Bang Zuma berdebat. Ya karena makin banyak yang mu'alaf. Jadi Pak Pendeta tidak usah khawatir, dalam arti Pak Pendeta tetap terus berjalan menginjil. Kita punya senjata-senjata yang pasukan berani mati sudah ada di depan. Ini mereka-mereka ini yang saya lagi undang. Termasuk Christian Prince. Saya ada undang Christian Prince ya. Mudah-mudahan beliau mau naik gabung ya. Kita tunggu ya. Ada Duran juga. Kalau mau gabung silakan. Oke silakan. Sang penggugat.
Iya, saya mau mengkritisi pernyataan Pak Mel Atok yang di waktu lalu, waktu khotbah. Ya, Kan Pak Mel Atok mengatakan, untunglah Indonesia negara mayoritas Islam. Kalau mayoritas Kristen itu pasti jadi ini gitu kan. Mungkin maksudnya video yang ini ya sahabat. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Oke, lanjut. Nah, yang saya sesalkan gini Pak, karena saya mengerti juga karena Bapak tidak mempelajari Islamologi. Bahwa ternyata pelaku pertama yang bergelar nabi itu melakukan hubungan seperti itu, Pak. Bapak boleh catat dalam Sunan Abu Daud 4547, nabi sebelah itu melakukan itu, orang pertama kali yang menjadi nabi yang melakukan itu. Ya itu saya pernah bikin video reaksi juga. Ya saya sesalkan juga ya, mungkin saya mengerti juga karena Bapak kan tidak mengerti, sesalkan juga ya, mungkin. Dan itu di framing sama mereka. Video Bapak itu diambil. Tuh pendeta aja setuju, katanya Islam paling baik, begini. Itu. Ya saya mengerti juga karena Bapak tidak mengerti Islamologi, Pak. betul. Iya. Ya, jadi Bapak tinggal catat saja Abu Daud 4547 bahwa sebelah punya nabi itu adalah pelaku kegiatan terlarang seksual gitu. Inilah fitnah apologet Kristen yang menyerang ajaran Islam dengan didasari rasa kebencian yang memuncak. Tujuannya ya jelas, supaya ajaran Islam terlihat buruk saja. Oke, langsung saja saya tampilkan. Dengar dengan seksama sanggahan pendeta Mel Atok terhadap narasi dari sang birahi. Aduh, salah lagi. Maksud saya sang penggugat ya sahabat. Ya maaf, terkadang memang lidah saya ini sering terpleset kalau mereaction oknum yang sok pintar tetapi aslinya ongok bin cabul. Ya gitu ya Pak. Ya terima kasih. Bapak siapa nih Bapak Sangge? Pak Bobon tidak salah dengar. Terima kasih. Bapak siapa nih Bapak Sangge? Nah, ya benar banget Pendeta Mel Atok. Kok ya kebetulan banget Pak Pendeta Mel Atok sebut nama sang penggugat dengan julukan Bapak Sangge. ya mungkin karena Pendeta Mel Atok lidahnya agak mirip-mirip dengan saya. Kalau menanggapi orang yang sok pintar tapi otaknya cabul, ya akhirnya terpleset lidah. Terplesetnya pun sesuai dengan isi otak terhadap orang yang akan ditanggapinya. Kita tampilkan. Ya, shalom semuanya, selamat malam waktu Indonesia. Selamat siang, selamat sore untuk yang di Eropa ya. Oke, kemarin kita ada bicara soal isinya surga itu, surga ya. Surga isinya seperti apa? Ceweknya, bidadarinya seperti apa? Bapak Sangge. Bapak siapa nih Bapak Sangge? Bapak Sangge Sang penggugat. Sang penggugat. Oke, saya respon Bapak sang penggugat. Ya, jadi memang waktu saya mengatakan itu, saya tidak sedang melihat orang lain, tapi saya suka memperhatikan diri dulu, Pak sang penggugat. Jadi karena konteksnya di daerah saya itu bahkan yang orang-orang tertentu yang sudah melayani dan lain sebagainya, tapi masih bermain-main di situ, tidak mau bertobat, lalu menganggap pokoknya pelayanan tetap jalan, dan beberapa di antara mereka memang akhirnya mengalami kematian yang mengerikan. Dan ditambah lagi ketika saya atas izin Tuhan, saya pergi ke Australia, Amerika, dan di situ pergumulan itu begitu hebat, Pak. Jadi saya tidak sedang melihat
masalah orang lain. Saya tidak sedang mau menyoroti itu. Mungkin ada orang lain yang mau membahas itu, silakan. Tapi konteks waktu itu adalah satu sindiran saja sebenarnya. Seperti kalau Tuhan Yesus bilang, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Maka saya menyebutkan istilah itu karena memang faktanya, Bapak, seperti kita tahu pernah ada di PGI juga sempat memberi sinyal-sinyal seolah-olah mau menerima pemberkatan sejenis. Cukup jelas ya sahabat, penjelasan Pendeta Mel Atok itu konteksnya sedang menghadang LGBT supaya kekristenan di Indonesia tidak gampang menerima hal tersebut. Nah, di sini sahabat, Bapak Sangne, Sangne pula, maksud saya sang penggugat yang protes terhadap khutbah Pendeta Mel Atok sampai-sampai memfitnah Islam dengan dasar kebencian. Ternyata ada apologet Kristen yang lain yaitu Christian Prince justru membenarkan ucapan Pendeta Mel Atok. Berikut videonya. Baik, haleluya, terima kasih banyak. Ini yang Pak Bobo bilang. Teman-teman semua. Ya. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Bisa saya tanggapi langsung Pak Pendeta Mel Atok. Mumpung saya masih ingat apa tadi yang dinarasikan. Oh ya, perkenalkan diri dulu. Oke. Iya. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pak. Iya, saya dari Christian Prince ya. Nah, jadi dalam kasus tadi, memang kita dalam Alkitab memang tegas nggak boleh namanya LGBTI, ya. Dan juga di dalam pemberkatan nikah nggak ada ini hukumnya. Tetapi ada beberapa gereja melakukan ini. Nah, ada beberapa perlu kita perhatikan, ya. Satu, kenapa sampai di negara-negara Barat ataupun negara-negara Amerika ada melakukan pemberkatan ini? Ini karena tak lain adalah hak. Mereka lebih meninggikan hak ajasi manusia dibandingkan ayat Alkitab ataupun pemerintahan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Contoh, ada seorang laki-laki sama laki-laki. Di sana itu ditinggikan adalah hak ajasi manusia. Jika kita melanggar HAM seseorang, kita akan kena hukum. Nah, lalu laki-laki sama laki-laki ini ingin minta pemberkatan nikah di gereja. Gereja sebenarnya menolak. Tetapi mereka berhak untuk bahagia. Lalu mereka melaporkanlah hasil ini karena tidak ada memberkati mereka, melaporkan hal ini ke pemerintah. Pemerintah nggak bisa bilang apa, memang seperti itu hukumnya, hak ajasi manusia harus dilakukan. Maupun itu menabrak atau tidak menabrak akidah Alkitab, itu urusan nomor 2. Karena kan negaranya kan bukan negara dalam arti kayak apa ya, pemerintahan dalam Alkitabiah, kayak seperti itu. Mereka kan bukan negara agama. Bukan negara agama. Nah, sudah dengarkan sahabat, oknum yang ngakunya sebagai Christian Prince ini ternyata juga mengakui dengan apa-apa yang dijelaskan oleh Pendeta Mel Atok. Jadi fitnahan sang penggugat terhadap ajaran Islam terkait. Nah, yang saya sesakan gini Pak, karena saya mengerti juga karena Bapak tidak mempelajari Islamologi. Betul. Bahwa ternyata pelaku pertama yang bergelar nabi itu melakukan hubungan seperti itu Pak. Bapak boleh catat dalam Sunan Abu Daud 4547, nabi sebelah itu melakukan itu, orang pertama kali yang menjadi nabi yang melakukan itu. Adu domba, penipu dalam nama agama. Wow, God, thank you. These two guys fell in love with one another. Agak diragukan juga mereka kan, jangan-jangan mereka LGBT kan. And asking a little old country redneck preacher like me to come and celebrate this wonderful moment. Gimana nggak kasihan kan? Tapi dia masih juga ketawa kan, aneh tuh kan? Kalau kau lakukan pemberkatan laki-laki dan perempuan begini kan sukacita. Saya tidak tahu, zaman ini kan tambah jahat. Amerika, Eropa, Australia, semua di muka gereja itu subandera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat. Dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi.
Iya, saya mau mengkritisi pernyataan Pak Mel Atok yang di waktu lalu waktu khotbah. Ya, Kan Pak Mel Atok mengatakan untunglah Indonesia negara mayoritas Islam. Kalau mayoritas Kristen itu pasti jadi ini gitu kan. Sabar aja lah, Cul. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.